Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kenikmatan sehat, diberikan perlindungan serta dijauhkan dari segala musibahnya. Amin amin, Allahumma amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kegiatan kali ini kita akan belajar tentang taharah atau bersuci. Secara bahasa, taharah artinya membersihkan kotoran, baik itu kotoran yang berwujud maupun kotoran yang tidak berwujud. Kemudian secara istilah, taharah artinya menghilangkan hadas, menghilangkan najis, dan menghilangkan kotoran. Dengan apa? Yaitu dengan menggunakan air atau tanah yang bersih. Bersuci disebut juga taharoh, adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Hadas adalah keadaan tidak suci pada seseorang dan menghalangi untuk sholat. Misalnya kita kentut, buang air kecil, buang air besar, dan juga menyentuh kemaluan. Sedangkan najis adalah kotoran yang menghalangi untuk beribadah, misalnya kotoran manusia dan kotoran hewan. Macam-macam bersuci atau taharoh. Yang pertama ada wudhu. Wudhu adalah menghilangkan hadas kecil dengan air. Contohnya kalau kita kentut, buang air kecil dan buang air besar. Lalu selanjutnya ada mandi wajib. Mandi wajib ini adalah bersuci karena melakukan hadas besar. Contohnya kalau kita sudah balik nanti dan mengalami mimpi basah atau semacamnya, kita diwajibkan melakukan mandi wajib atau mandi besar. Lalu yang ketiga ada tayamum. Tayamum adalah bersuci sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Tayamum bisa menggunakan debu yang suci. Kita diperbolehkan melakukan tayamum apabila yang pertama tidak ada air. Kita boleh melakukan tayamum. Lalu yang kedua dalam perjalanan. Misalnya kita dalam perjalanan dan tidak memungkinkan kita turun untuk mengambil wudhu. Nah, boleh kita melakukan tayamum. Lalu yang ketiga adalah pada keadaan sakit. Nah, kalau dalam keadaan sakit kita bisa melakukan tayamum karena tidak diperbolehkan menyentuh air atau kena air. Kita boleh melakukan tayamum. Lalu selanjutnya macam-macam air. Macam-macam air yang boleh atau yang sah digunakan untuk bersuci ada 7 macam. Yang pertama adalah air hujan. Yang kedua adalah air sungai. Yang ketiga adalah air laut. Yang keempat air sumur. Yang kelima mata air atau air sumber. Yang keenam adalah air salju. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah air embun. Namun untuk air embun ini mungkin terlalu sedikit ya. Lalu selanjutnya adalah air suci yang tidak mensucikan. Jenis air ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah air mustakmal, yaitu air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas maupun najis. Nah, air ini tidak boleh digunakan untuk mensucikan atau membersihkan kembali hadas ataupun najis. Selanjutnya yang kedua adalah air yang bercampur dengan barang yang suci. Misalnya air di kolah yang tercampur dengan daun yang jatuh dari pohonnya.
dan berubah salah satu sifat dari air itu, entah itu rasa dari air itu, bau dari air itu, ataupun warna dari air itu. Tapi apabila dari ketiga-tiganya tidak berubah, maka hukumnya air itu masih sah digunakan untuk bersuci atau membersihkan hadas dan najis. Anak-anakku yang dirahmati Allah, mungkin itu yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat. Nah, untuk tugasnya adalah praktek wudhu dan tayamum yang baik dan benar menurut kalian. Buatlah dalam bentuk video, lalu dikirim ke Ustadz. Demikian Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.